أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum turhamun. Ittaqullah fi sirri wal 'alan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil idza asbahta fala tangdiril masa wa idza amsayta fala tangdir sabah khud min sihatika wa limaradika wa khud min hayatika li mautik. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dan insyaallah sama-sama mencari ridha Allah. Tak lupa selalu kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah semata. Allah yang memberikan segala-galanya, taufik, hidayah, anugerah-anugerah yang lain, rahmat, keberkahan.
Dan intinya Allah lah yang berikan derajat dan pangkat kepada kita semuanya. Memberikan derajat dan pangkat kepada siapa saja yang dikehendaki. Sebaliknya mencabutnya derajat dan pangkat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hanya kepada Allah saja kita menyembah, dan hanya kepada Allah saja kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, puji syukur selanjutnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara, mengisi sisa-sisa umur kita, dan tentunya selalu menjalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan profesi. Dan itulah putaran dunia. Dan pada akhirnya sesungguhnya kita sedang sama-sama dalam penantian menunggu, yaitu syakaratil maut yang tidak pernah kita tahu dan harus dipikirkan mulai nafas ini masih di kandung badan. Amkan, tempat nggak pernah tahu di mana kita nanti meninggal. Aukot, waktu jam berapa kita akan meninggal, dan sedang apa ini yang perlu kita pertanyakan. Harapan kita bersama memohon kepada Allah, wasta'inu bisabri wasolah. Tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, itu kunci kesuksesan kita, sehingga harapan kita bersama ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga Allah limpahkan, Allah sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga harapan yang sangat betul-betul kita nanti di padang mahsyar nanti, di yaumul kiamah, kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya khatib berwasiat, kumnya kepada saudara-saudaraku seiman yang seperjuangan, wabil khusus kepada pribadi saya, wa nafsi. Semoga keluarga saya dan saya selalu dijaga oleh Allah dan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Mari, dengan cara apa saja kita, namun tentunya cara yang dihalalkan oleh Allah. Ainama takunu wa kanal kainun. Di mana Anda berdomisili, di mana Anda tinggal, sepanjang nafas masih dikandung badan, kaki ini melangkah, sesungguhnya fafiru, hakikatnya fafiru, melangkah menuju Allah. Karena Rasulullah selalu mengingatkan innamal a'malu binniyat. Apapun profesi kita, apapun warna kulit kita, apapun baju kita yang menempel, istri yang cantik, anak yang ganteng, lulusannya mana saja yang kita perjuangkan, Allah singgung langsung. Jangan terlena karena anak dan istrimu, jangan terlena karena anak dan hartamu. Banyak Al-Quran yang menyinggung, agar ingat kepada aku. Karena Rasulullah pernah berkhotbah seperti ini, ditinggal umatnya ketika ada orang yang dagang di depan. Zaman jahiliyah, ada sedikit cerita. Rasulullah sedang berkhutbah, orang semuanya datang di dalam satu masjid, majelis. Tapi ketika ada orang dagang, pada kabur semua. Sebab turunnya ayat yang menerangkan maka pentingnya sampai surat Al-Jumu'ah itu diturunkan, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, apabila ada panggilan adzan untuk menjalankan salat di hari Jumat, fas'au, tinggallah cepat-cepat, tinggallah secepatnya, tinggalkan semuanya, ila dzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Tidak dikatakan wahai orang kaya kamu enggak apa-apa, bisnis saja, tidak. Wahai orang yang setengah beriman, yang beriman, tidak. Amanu, orang-orang yang beriman. Berarti kalau yang tidak hadir, Anda punya jawaban, Anda beriman atau tidak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au. Bahasa fas'au ini amr, perintah. Dan dalam usul fikih, al-amru fil asli lil wujub. Perintah itu asalnya wajib kalau Anda tinggalkan. Mauwal wajib
apabila dijalankan mendapatkan pahala, apabila ditinggal kita akan disiksa. Itu wajib. Definisi mau wajib, idza fa'alahu yanalu thawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Wajib tetap wajib. Kalau ditinggal berarti akan diancam oleh neraka. Maka alhamdulillah detik dan saat ini walaupun waktu yang sangat sempit akan selalu saya sampaikan tugas kita bersama, bukan hanya Pak Ustadz, bukan hanya tukang khotib Pak Kiai. Kata Allah, setiap individu yang berakal, yang sehat, di mana saja kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada. Sekali lagi khotib sampaikan, karena iman dan takwa itu tidak dibatasi oleh ruangan. Belum Pak, kenapa? Saya belum pensiun, tidak ada. Belum Pak, karena saya bukan ustaz, tidak. Belum Pak, karena saya belum bisa mengaji, bukan. Semuanya orang yang Al-Quran 30 juz sudah Rasulullah perjuangkan. 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Rasulullah sudah komplitkan. Sekarang bukan zamannya lagi perang, cukup. Karena kita dulu dimusuhi untuk memberantas zaman jahiliyah. Orang itu berfoya-foya melebihi batas. Istrinya di mana-mana nggak diatur. Punya perempuan dibunuh, tidak ada harga dirinya. Tapi ketika Rasulullah lahir, paling maksimal mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu pun masih ada istisna. Allah ta'dilu, kalau kalian tidak bisa adil, fawahidatan, cukup dengan 1. Au ma malakat aimanikum. Dzalika adna alla ta'ulu. Dan ini tidak semua orang bisa kalau tidak punya ilmunya. Kadang harta dicukupi, namun kita cara membaginya belum tentu bisa. Halal mahalal, akan tetapi yang paling berat adalah hukum yang sedang ditanggung jawab oleh kita. Harta dan anak itu titipan semuanya. Maka kita bisa dikategorikan, diumpamakan seperti tukang parkir. Tukang parkir punya pajero, apakah dia akan gagah gaya cuma dititipi? Siapapun jabat apapun mereka, sesungguhnya kalau mereka hakikatnya tahu itu titipan, tidak akan pernah gara-gara beda pilihan kita akan bertengkar, bahkan sampai kita sumpah serapah. Yang Allah tidak pedulikan semua itu. Cuman Allah melalui Rasulullah SAW, kriteria pemimpin itu ada di dalam individu masing-masing. Lautan yang dalam masih bisa kita selami, Bapak. Tapi di dalamnya hati seorang manusia, apa tahu kalau pagi ini berkata, sore tidak bisa. Tapi kalau mengerti akhlak yang ditunjukkan melalui sholat dan perilaku yang selama ini belum mempunyai gagasan, tapi mereka baik dalam perilakunya. Kriteria Allah yang Rasulullah bimbing. Akhlakul karimah adalah agama yang tertinggi. Di samping menjalankan syariat sholat 5 waktu, sholat 5 waktu yang dijaga akan membentuk karakternya akhlakul karimahnya. Karena itu sudah pernah dilaksanakan oleh semua keluarga besar Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah keluarkan hadisnya, muru auladakum bisolah. Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan sholat, saking pentingnya. Sahabat bertanya, mulai kapan ya Rasulullah? Wahum abna'u sab'i sinin, sab'un 7. Ketika anakmu sudah berusia 7 tahun, kenalkan bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud, apa yang dibaca. As-sholatu li dzikri. Salat adalah mengingat Allah, berkomunikasi kepada Allah. Jangan enggak tomakninah. Allah Akbar. Enggak diajarkan oleh Rasulullah. Tomakninah adalah rukun daripada hukum yang harus kita kenal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bayangkan, subhana maha suci Allah, dengan khudu, dengan khusyuk sampaikan. Tadru wa khufiyah. Subhana maha suci Allah wa bihamdi. Aku memujimu.
Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Engkau maha luhur. Maha suci Allah, Engkau maha besar. Allahu akbar kabira. Tidak ada yang mengaku besar, siapapun mereka. Rasulullah pun mengatakan al-faqir, karena salah satu asma Allah ada 90, ada al-faqir, ada al-ghani, ada al-mutakabbir. Yang paling terakhir di asmaul husna as-sabur, ternyata dimuat di dalam Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata sabar tidak ada batasnya, saudara. Batasnya nanti kalau kita sudah dikasih angka 11, satu di kaki, satu di kepala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jabatan dan derajat itu untuk berbagi. Jabatan dan anugerah-anugerah yang lain adalah untuk memposisikan Allah di atas segala-galanya. Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang Rasulullah sudah contohkan uswatun hasanah. Bagaimana mengemas anak kita supaya kenal Allah. Bagaimana anak kita supaya mengenal tetangga yang baik. Bagaimana mengajarkan anak kita menolak atau memberi kepada orang yang sedang meminta-minta. Fa'amal yatima fala ta'har, dimuat ajarannya Rasulullah. Wa amasaila fala tanhar, jangan semena-mena kau punya jabatan untuk menolak orang-orang yang sedang kulon-luwun di depan rumah kita. Assalamualaikum, dibuka. Kalau dia bawa proposal 5 kali dia tidak memberi, jangan segan-segan wahai orang-orang yang menjalankan tugas. Karena 7 kali Anda datang bawa proposal untuk masjid, untuk yatim piatu yang sebenarnya, Anda sudah ditulis oleh malaikat. Jangan bosan, jangan ngomel. Ataupun sebaliknya, orang yang datang di rumah kita, orang yang tidak mampu, fakir dan miskin, jangan pernah digertak. Kalaupun kita punya suara, mohon maaf Bu, kami belum bisa ngasih. Jangan diancam, kamu siapa? Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang-orang yang sesungguhnya menjadi khalifah-khalifah Allah, bastatul wajhi, tidak ada musuhnya saling bermusuhan melihat wajah-wajah seseorang. Pasti mukanya tidak belibet, karena Allah dan Rasulnya mengajarkan bastatul wajhi. Sekalipun kamu kalau tidak bisa memberikan daging, memberikan ikan, memberikan yang terenak yang kau makan itu, fa'aksirul ma, kata Rasulullah, banyakkanlah kuahnya, tidak apa-apa. Tapi tetangga adalah hak yang pertama kali harus kita utamakan. Siapapun mereka, sekalipun mereka beda daripada agama. Yang Rasulullah pernah contohkan, seorang ibu-ibu yang buta, Rasulullah sebelum meninggal pesan kepada sahabatnya, Umar, saya biasa kerjakan setelah melaksanakan sholat, menyuapin seorang ibu bangsa Yahudi, bangsa Nasrani. Rasulullah dengan santainya, dengan sabarnya menyuapin. Terus kita sebagai umat-umat yang menjadi umatnya Rasulullah yang dibanggakan, bisakah kita punya perilaku yang santun? Cara menyampaikannya boleh Anda tegas, tapi tidak boleh kasar. Kasar juga belum tentu tidak tegas. Dilihat dari perspektif apa yang harus kita pandang. Sampai Rasulullah mengatakan, sahabat saya udah kelola, saya udah sampaikan ya Rasul, anak saya udah 7 tahun sampai 10 tahun belum mau sholat ya Rasul. Keluarlah hadis Rasulullah, wadribuhum 'alaiha. Saking pentingnya ini perintah sholat, sepakat para ulama, wadribuhum itu bukan pukul. Makna yang sebenarnya doroba mukul, yadibu lagi mukul, dorban kelawan mukul tenanan, doroba yadibu dorban wabak dorban. Tapi idrib, pukullah, maksudnya bukan dipukul sampai menidrai. Berikan perhatian yang penting, karena saking pentingnya ini menyembah kepada Allah. Tentunya korelasi dengan ayat tersebut, dengan hadisnya Rasulullah itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dalilnya Al-Quran yang mengatakan, ajaklah untuk mengenal Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala bila hikmah. Hikmah itu bijaksana, Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Wal mau'izatul hasanah, belum bisa juga mau'izatul hasanah, tutur sapa yang santun.
Artinya tutur sapa yang santun bukan hanya ngomongnya saja, tapi keluarkan bagian-bagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jangan kering kerontangan ngomong doang tapi gak pernah bersedekah. Ini pun tidak bijaksana. Maka ayat yang saya sampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah mimma razaqnakum, dari apa yang sudah kuberikan rizki kepadamu. Jadi hikmah gak cukup, bijaksana gak cukup, akan tetapi dengan rizki yang Allah titipkan melalui ini bisa menjadi ladang dakwah. Orang makin bosan melihat ketimpangan ekonominya, tapi dia nyuruhnya keras, tapi gak pernah berbagi. Di Al-Quran pun disindir orang-orang yang seperti ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang yang kuberikan jabatan, berikan rizki sebagian untuk orang-orang yang tidak mampu sebelum sang malaikat Israel masuk di rumahmu. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum mati menjemput kalian. Ada penyesalan di dalam terusannya ayat ini. Fayaqula, maka berkata orang-orang yang tadinya lupa dikasih jabatan, dikasih rizki yang lain, dia tidak menyampaikan. Akhirnya ketika mau dicabut, kaget dia. Setelah dicabut beneran kaget dia. Di dalam kuburnya mereka pakaian yang kemarin dibeli di mall yang mahal, yang ternama, kok bukan menjadi baju saya. Bahkan dipegang lagi kakinya, ada kain putih, dipegang lagi baju yang di dalam perutnya, baju putih, dipegang lagi sampiran kepalanya, baju putih. Ternyata dia begitu melihat kanan kirinya ada di lubang lahat, luang landa, artinya sudah meninggal di alam yang berbeda. Di Al-Quran ini dikatakan mereka kaget. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalau tahu begini saya ingin bersedekah, kalau tahu begini saya akan jadi orang-orang yang soleh ya Rabb. Tangisanmu sudah tidak mengandung makna, wahai fulan. Apakah kita akan menanti yang seperti ini? Ketika kita punya saudara dilahirkan oleh satu bapak dan satu ibu, menjadi musuh kita gara-gara harta ini, saudaraku. Naudzubillah. Demi Allah, ini syaitan, saudaraku. Apakah karena pilihan beda kita menjadi musuh, saudaraku? Tidak, saudaraku. Pemimpin itu sudah ada catatan oleh Allah. Maut itu sudah ada catatan dari Allah. Kalau sendiri sebagai individu sudah berbuat baik, pasti Allah akan kasih pemimpin yang baik. Tapi kalau pribadinya masih mau disuap di mana-mana setiap individu, jangan salahkan Allah pun akan titipkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Di sini yang menjadi perenungan dan pertanyaan kita. Karena Allah mengajarkan dalam tauhidnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. Ini kalimat tauhid, nafi isbat. La ilaha, tidak ada Tuhan, tapi kau ketika aku panggil duhur, kau tuhankan mobilmu, kau tuhankan jabatanmu, berarti dia sedang tidak mengenal kalimat la ilaha illallah. Tidak mudah untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, saudaraku. Makanya orang-orang yang mengerti thariqah Allah, yang tidak ada hubungan, baik itu anak, baik itu istri, semuanya melanggar peraturanmu. Tidak ada lagi, semuanya rusak. Yang ada yang rusak adalah Allah. Maka yang dikatakan Allah itu hakikatul wujud. Dan ini kita harus mengenal Allah. Maka kalau orang-orang yang sudah mengenal Allah zahir dan batinnya, mereka jarang berpolemik dengan siapapun, dengan istri, dengan anak. Tapi kebijakan yang harus disampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Gak cukup tadi saya katakan, pasti harus dengan berbagi sedekah. Bukan hanya ngomong doang, tidak cukup. Al-Qur'annya komplit. Zakatnya 2,5% minimal.
Sedekah enggak diatur. Bebas. Punya duit 10 juta, boleh kita ngasih orang 5 juta? Boleh. Karena transaksi kepada Allah, yang dilihat adalah wujudnya Allah dengan anugerah ini. Wujudnya Allah bisa di rezeki, bisa di tanah, bisa di pohon, bisa di rumah, bisa di apa saja. Masya Allah, semua yang baru itu ciptaan Allah. Tapi sesungguhnya orang yang berbagi tentang apa yang sudah kuberikan, sesungguhnya dia sedang bersama dengan aku. Sedikit yang harus disampaikan, mudah-mudahan kita dibimbing bukan hanya luarnya saja kita hiasi dengan baju yang mahal, tapi baju tauhid Allah itu la ilaha illallah. Artinya la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Yang dimaksud adalah semuanya yang selain Allah akan rusak. Tahu itu rusak, jangan berebut. Tahu itu mau rusak, jangan sampai perang dengan saudara kita. Jangan sampai kita bertahun-tahun kita mendiamkan harta warisan haram. Inilah setan tertawa dan minum susu terbahak-bahak ketika kita sedang sama dengan mereka. Penutup, mudah-mudahan di setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, istisnanya kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, berbuat baik. Apapun bentuknya kebaikan itu, membuang paku di jalan, membuang kulit pisang di tengah jalan, membuang batu di tengah jalan, menolong orang yang sedang jatuh, wa amilus sholihat, wa tawasau bil haqqi, dan berwasiat dengan hak. Ini hak, ini halal, ini haram. Wa tawasau bis sabri, tentunya dengan berwasiat kesabaran. Mudah-mudahan apa yang harus disampaikan Allah turunkan taufik dan hidayah kepada kita. Amin Allahumma amin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa tu'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah fi sirri wal 'alan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sholli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain warḍu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kaffarata wal zalimin wal munafiqin wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa yadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lurus dan shawab untuk kesentuhan salat berjamaah. Salatul